Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega Waalaikumsalam. pemerintahan dan kolega Ngupi Nation yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Yana S. Hijri, Presiden Ngupi Nation. Pada petang hari ini, kembali ini ada request dari teman-teman kolega Ngupi Nation terkait dengan permasalahan COVID-19. Dan pada hari ini, tema Ngupi Nation adalah tentang optimalisasi tata kelola pelayanan kesehatan penanganan COVID, khususnya di rumah sakit, menuju kenormalan baru. Ya, pada petang hari ini saya ditemani oleh dua perempuan cantik, biasanya oleh pria-pria yang gagah, yang ganteng. Sekarang dua perempuan cantik menemani saya untuk diskusi pada sore hari ini mengenai tata kelola pelayanan kesehatan penanganan COVID. Yang pertama di studio ilmu pemerintahan, di lab ilmu pemerintahan ada Dr. Nur Khumairo. Saya biasa atau teman-teman di UMM biasa memanggil Dr. Cum. Ya, Selamat nama keren. petang, Dr. Cum. Selamat petang. Di tempat yang cukup jauh dari Malang, ya sekitar 1,5 jam. Kalau perjalanan darat, saya akan pembicara yang kedua, yaitu Ibu Purwaningsih, SKP MKes. Bu Purwaningsih ini adalah manajer keperawatan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Nah, Dr. Cum ini adalah kepala bidang pelayanan medis Rumah Sakit UMM. Ya. Kolega Ngupi Nation yang berbahagia, kalau kita mendengar berbagai permasalahan tentang COVID-19 3 bulan terakhir ini, ya, tentu permasalahannya ya dari hari ke hari, ya bagaimana ya, faktanya memang meningkat gitu ya, dan yang memberikan jumlah yang cukup signifikan dari kenaikan jumlah pasien COVID-19 ini, kalau tidak Surabaya ya Malang, gitu kira-kira. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, misalnya ada ratusan tenaga kesehatan di Jawa Timur itu tertular COVID-19 sampai dengan 15 Juni 2020. Tercatat ada 175 tenaga kesehatan yang termasuk yang meninggal dunia, ada 3%. Ya. Menurut Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, kalau dirinci dari beberapa data yang saya dapatkan, detailnya adalah 175 nakes yang tertular, sebanyak 50 orang yang sedang dirawat, dan yang meninggal dunia 6 orang. Itu jumlah tenaga kesehatan. Bahkan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia juga membenarkan jika Jawa Timur saat ini menjadi provinsi yang kedua setelah DKI Jakarta dengan angka perawat yang tertular dan meninggal dunia tertinggi di Indonesia, 110 perawat di Jawa Timur. Informasi yang saya dapatkan seperti itu. Kemudian, sedangkan pelayanan kesehatan di Jawa Timur ini, utamanya di Malang dan Surabaya. Di Malang sendiri ada 4 rumah sakit ya, yang dijadikan rujukan sebagai penanganan coronavirus COVID-19 ini. Di antaranya adalah Rumah Sakit Saiful Anwar, Lavalet, Panti Waluya, dan Supraun. Nah, sedangkan Rumah Sakit UMM sendiri adalah support ya, rumah sakit untuk mensupport rumah sakit yang rujukan ini ya, Tercum ya. Oke, adapun di Surabaya lebih banyak lagi. Di Surabaya itu ada 15 rumah sakit yang menangani kasus-kasus COVID-19 ini. Ya, mulai dari Rumah Sakit Katolik Surabaya, Adi Husada, PHC Surabaya, Bakti Dharma, termasuk rumah sakitnya Bu Pur ya, Rumah Sakit Airlangga. Itu juga termasuk rumah sakit rujukan untuk kasus ini. Nah, permasalahan yang kedua, tenaga kesehatan jelas adalah frontliner, ujung tombak, baik perawat, dokter ya, di rumah sakit. Nah, sebenarnya persoalan COVID ini tidak semuanya harus ditangani oleh rumah sakit.
yang saya ketahui. Nanti lebih dalam Dr. Chung dan Bu Pur bisa menjelaskan itu. Bahkan WHO sendiri menjelaskan ya dalam sebuah jurnal yang bertajuk Home Care for Patient with Suspected Novel Coronavirus COVID-19 Infection Presenting with Mild Symptoms and Management of their Contact, bahwa WHO sendiri menjelaskan tidak perlu kalau ada pasien hanya dengan gejala ringan, demam di bawah 38 derajat Celcius, tidak memiliki masalah pernafasan akut, ya tidak perlu ke rumah sakit. Hanya cukup dikarantina atau self karantin di rumah. Makanya di rumah aja itu maksudnya seperti itu. Tapi kan tidak semua masyarakat kita tahu tentang itu. Ya, sehingga ketika ada gejala di sekitar dada sesak, ya, yang sebenarnya itu karena lambungnya naik, asam lambungnya, lalu kemudian langsung ke rumah sakit. Ini juga mungkin kepanikan yang sebenarnya harus diketahui bahwa tidak semua kasus-kasus yang terkait dengan COVID-19 ini, ya maksudnya kasus yang tidak betul-betul berat yang menuju ke sana, ya tidak perlu ke rumah sakit, cukup di rumah. Nah tapi okelah, masyarakat panik. Nah, saya akan bertanya pada kedua pembicara pada hari ini, ya, tentang lebih lanjut, lebih mendalam, sehingga sebenarnya gejala-gejala seperti apa, hal-hal yang seperti apa yang mestinya itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Baik, sebelum saya ke Dr. Chung, 10 menit ke depan ini, 10-15 menit ke depan, saya akan memberikan waktu sepenuhnya pada Bu Pur dulu, yang dari jauh. Nah, nanti setelah itu baru dengan Dr. Chung. Silakan. Begitu, Bu Pur? Ya. Saya persilakan 10 menit sampai 15 menit ke depan. Oke. Terima kasih Pak. Saya mulai dengan PPT saja supaya saya bisa menjelaskan satu demi satu supaya tidak ada yang terlewat begitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita mulai. Sudah saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan men-sharekan ya, jadi berbagi saja dengan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana tata kelola pelayanan keperawatan pada era COVID ini. Next. Nah, saya awal dari sini tadi sudah disampaikan bahwa sekarang ini adalah new normal. Bagaimana peran kita yang menjadi katanya garda depan ini, tapi ini ada double, yaitu new normal dan pandemi COVID. Jadi jalan dua-duanya. Pasti keduanya tidak hanya ada dampak negatif, tentunya juga ada dampak positif. Yang saya tahu dampak positifnya adalah kita itu semakin berkreatif. Ya, karena apa? Akhirnya muncul alat-alat kesehatan yang yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Nah, di dalam new normal ini ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah jam kerja kita harus fleksibel, kemudian tetap melakukan penekanan pada protokol kesehatan dan akselerasi teknologi untuk menghindari atau mengurangi penularan. Nah, bagaimana dampak terhadap bidang keperawatan? Nah, ini mari kita diskusikan bersama-sama. Selain ya, jadi ini sebenarnya menjadi persiapan rumah sakit dalam menghadapi lonjakan pasien COVID ini. Yang pertama adalah pengembangan strategi untuk volume dan kapasitas pasien. Jadi ini adalah tugasnya pimpinan bagaimana membuat satu strategi supaya kita mau tidak mau harus melayani masyarakat. Jadi ini harus kita terima. Kemudian melindungi dan mendukung para nakes yang berada pada garis depan. Jadi meskipun kita menerima pasien COVID, tapi ya jangan sampai nakes kita tertular gitu. Jadi harus preventif. Tadi sudah disebutkan bahwa banyak nakes kita di Jawa Timur juga meninggal dunia. Ini harus kita cegah sedini mungkin, makanya ada satu strategi khusus dari para pimpinan. Kemudian menetapkan strategi untuk mengalokasikan sumber daya pelayanan. Sumber daya artinya Sapras, SDM juga demikian. Kemudian juga mengembangkan kebijakan komunikasi yang kuat, transparan, dan terbuka. Mari kita lihat aplikasinya di bidang keperawatan. Nah, khusus untuk bidang keperawatan yang biasa kita panggil namanya nurse ya, itu ada 5 hal. Yang satu adalah memberikan pendidikan kesehatan. Ya, jadi
kita tetap harus memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, baik sesama teman kita maupun masyarakat pada umumnya. Kita juga harus melakukan screening dan seterusnya. Kemudian pencegahan dan pengawasan infeksi nusuk umum. Meskipun sehari-hari sudah kita lakukan karena ini salah satu standarnya rumah sakit, maka ini harus lebih kita tingkatkan lagi. Kemudian menerapkan persiapan dan tindakan pencegahan di tempat tinggal pasien. Jadi ini pun keperawatan pun juga punya peran demikian. Nanti akan saya berikan contohnya pada slide berikutnya. Kemudian perlindungan pada pasien dengan desinfeksi, dengan yang dengan defisiensi imun dan komorbid. Ini pun juga harus kita lakukan. Kemudian memberikan asuhan perawatan kepada pasien COVID yang berada dalam kondisi akut maupun kritis. Nanti saya akan sampaikan kegiatan foto-foto kegiatan kami. Slide berikutnya. Nah, ini kita masukin dulu tahap persiapan. Nah, yang kita siapkan adalah saprasnya sendiri, kemudian SDM-nya dan regulasinya. Ya, jadi ini adalah salah satu persiapannya. Jadi ini adalah tugasnya, ada namanya IPCN, itu adalah perawat yang khusus nah itu. Ya, ini. Ya. Nah, ini tugasnya adalah perawat yang di dalam tim PPI, namanya IPCN, Infection Control Nurse, ya. Jadi ini kita buat alur-alur. Jadi ini contoh. Jadi seluruh unit kami di COVID maupun yang non COVID itu harus dibuat alur seperti ini. Misalnya alur masuknya pasien, alur menggunakan APD, ya. Kemudian alur melepas APD, alur barang kotor. Nah, ini harus digambarkan demikian. Jadi ini yang di persiapan pun, ini waktu kita renovasi bangunan, ini IPCN bersama kami itu juga harus dengan ini, dengan apa? Dengan dengan vendor, ya, vendor yang membantu renovasi ini. Jadi ini juga karena sangat rumit ya, Bu, ya. Gimana, Pak? Sangat rumit ya. Enggak, Pak. Persiapannya. Jadi memang kita kalau dilihat dari gambarnya, Bu. Rumit ya, betul ya. Jadi ini artinya kan memang tidak, hal yang seperti ini kan tidak boleh serampangan ya, Bu Pur, ya. Betul. Ya, Pak. Oke, slide berikutnya saya lanjutkan. Nah, ini juga demikian. Kita itu menetapkan peta. Kalau di COVID itu ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Baik. Jadi ini pun kita gambar. Yang merah itu berarti harus petugas kesehatan yang menggunakan hazmat saja yang boleh masuk. Yang lain tidak boleh masuk. Ya, karena di situ ada pasien yang positif COVID. Kalau di area kuning itu menggunakan namanya ada APD level 2. Jadi ini harus tidak pakai hazmat itu aja, dikurangi tidak pakai hazmat sama sepatu. Kalau yang hijau boleh masuk tapi kita harus menggunakan masker itu saja. Slide berikutnya. Nah, ini contoh yang peta yang alur hijau. Jadi kebetulan di Rumah Sakit UNER ini punya 2 gedung. Yang gedung 1 disebut gedung RSPTI, yang satunya adalah gedung RS UNER. Jadi ini memang 2 gedung yang berbeda. Jadi yang di gedung UNER, kita sebut gedung UNER ini, kita itu tidak merawat pasien COVID. Jadi gambarnya banyak hijaunya. Tapi pasien yang non COVID kita kasih tanda kuning. Supaya apa? Supaya petugas kita juga tidak tertular, karena kan kita tidak tahu pasien tersebut COVID apa tidak. Jadi ini juga harus kita kasih tanda, Pak. Sehingga biasanya masyarakat itu tanya, rumah sakit UNER di COVID kan? Nah, ini harus kami beritahukan bahwa kita gedung yang berbeda. Kita sudah membagi area, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Itu udah persiapan itu dalam jangka waktu berapa hari itu, Bu? Persiapan apa, Pak? Untuk yang tadi itu. Apa persiapan itu dipersiapkan dulu atau sambil berjalan disiapkan begitu? Learning by doing, Pak. Ya, jadi sambil berjalan terus kemudian dibenahi, Bu. Ya, dan masyarakat kan tidak bisa menunggu. Baik, sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Baik. Baik, Bu Pur, luar biasa penjelasannya, betul-betul tata kelola rumah sakit untuk COVID yang sungguh luar biasa. Informasi bagi saya sangat detail, sangat mengedepankan safety ya, keamanan
tidak hanya keamanan bagi pasien, tapi juga keamanan bagi nakes ya, tenaga kesehatan, sehingga kedua-duanya diberikan standar keamanan yang sama. Ini saya kira sangat penting dalam konteks penanganan COVID. Nah, saya mau ke Dr. Cum ini. Kalau di Rumah Sakit UMM sendiri seperti apa? Karena di Rumah Sakit UMM ini kan bukan rujukan utama ya. Karena rujukan utamanya sudah disesuaikan oleh Kementerian Kesehatan, ada 5 tadi di Malang. Awalnya. Monggo, Ya. Dr. Cum. Terima kasih atas kesempatannya. Yang utama saya minta maaf karena saya tidak mempersiapkan slide Gak seperti apa-apa. Bu Pur. Tidak Karena apa-apa. ini saya dengarnya untuk ya kita join aja ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol santai gitu Iya, ya. ternyata Jadi Bu Pur kita lebih serius ini. ternyata saya juga kaget ini tadi. Iya. Mohon maaf Bu Pur. Saya cuman sharing pengalaman aja di rumah sakit kami ya. Jadi memang awal banget bagaimana untuk menghadapi si COVID sendiri ini, saya rasa semua di Indonesia ataupun di negara lain juga kaget juga Iya, adanya COVID ini. Tidak ada satu rumah sakit pun yang yang siap. sudah siap. Iya. Ya, bahkan kalau di awal-awal di China waktu Desember itu sudah booming, kita pun juga masih leha-leha wah Iya, nggak iya, bakal iya. nih ke Indonesia gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba ya Indonesia kena juga nih Iya. gitu kan. Nah, awal-awal kita juga bingung juga. Awal rumah sakit UMM ini bukan rumah sakit rujukan memang, Oke. gitu. Tapi kita berpikir Dan di gedung yang berbeda juga ya kan sekarang? sekarang Nah, ada sama gedung dengan yang di berbeda UNER. juga Iya, gitu iya, ya. iya. Awal kita juga nggak berpikir bakal seperti ini jadinya juga waktu pertama kali kita bukan menjadi salah satu rumah sakit rujukan, Rujukan. betul. Terus tapi kita berpikir pada saat nanti di Malang itu hanya ada 4 saja. Ada 4 saja itu. Dengan kapasitas yang tidak begitu banyak. Waktu itu nyun sewu RSSA itu tidak lebih dari 10. Oke. Waktu pertama kali Pertama itu. kali. Sedangkan dari ground-nya, pertumbuhan percepatan dari si COVID ini sangat-sangat cepat Iya. sekali. Direktur kami beserta dengan wadir kami berpikir bahwa nggak mungkin nih rumah sakit kita nggak akan pernah mungkin nggak kena ini imbasnya. Pasti ada pasien yang akan datang ke rumah sakit dan pada suatu saat kami mau merujuk ke rumah sakit rujukan itu nggak mampu. Iya. Dan itu terbukti. Tidak cukup ya. Terbukti. Kita baru mengadakan rapat hari Minggu waktu Di itu. bulan? Di bulan Maret. Maret. Ya, 14 Maret kalau nggak salah waktu itu. Kita 14 Maret baru pertama kali untuk mengadakan rapat. Senin itu kita sudah ada pasien. Oke. Senin itu di IGD kita sudah mengarah nih ke sana. Padahal kita juga belum ada nih persiapan dan lain sebagainya. Untungnya waktu itu memang COVID belum sangat banyak sekali di Malang. Kami ngerujuk ke RSSA Saiful Anwar yang sebagai pusat rujukan utama di Malang bisa-bisa aja. Dan akhirnya kita berpikir kebetulan dokter spesialis kami itu adalah dokter di RSSA juga. Oke. Jadi beliau pikir, dokter, nggak akan pernah mungkin nanti kalian akan merujuk terus-terusan. Karena kami pun juga ada keterbatasannya. Sekarang saja dari seluruh Malang, kami itu sudah hampir kewalahan. Akhirnya mau nggak mau kita juga harus membuat suatu inovasi juga. Ya. Betul katanya Bu Pur. Pada waktu itu RSAA sebagai rujukan berapa yang disiapkan kalau memang ada pasien ke sana? Di situ itu ada 2 gedung sebenarnya. Ada 2 ruangan, ada untuk anak sama dewasa. Dewasa pun juga itu waktu itu kalau nggak salah tidak lebih dari 5. Tidak ada ventilator khusus juga, tidak ada ruang perawatan khusus juga, tidak ada. Ya memang tidak ada persiapan sama sekali di tiap rumah sakit seperti itu. Jadi di rumah sakit lainnya pun kayak di Panti Nirmala. Panti Nirmala itu dia mempersiapkan hanya satu aja yang ada dan itu pun di IGD. Gitu, bukan ruang perawatan waktu itu. Semua rumah sakit di Malang tidak ada yang siap nih gitu. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu kami bekerja keras untuk bisa membuat gimana ceritanya pasien kami yang sudah kami terima sendiri kami peroleh di rumah sakit yang tidak bisa kita transfer atau rujuk ke rumah sakit lain tetap kita lakukan perawatan. Waktu itu kita nggak ada nih, mau ada gedung baru, mau ada ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Satu, kita mengorbankan ruangan perawatan biasa. Kita desain berapa ya? 12 TT itu 12 bed
Oke. 12 bed itu kita korbankan untuk pasien kita dengan waktu hanya 3 hari saja kita kasih untuk X-House. Kita nggak ada HEPA filter dan lain sebagainya X-House. Karena memang dari situ, dari tim PPI kami, kalau tadi dibilangkan IPCN-nya, di IPCN itu adalah bawahan dari PPI, dari pengendalian pusat infeksi itu juga merekomendasikan nggak apa-apa ini kayak gini aja nih kayak gitu. Sementara 3 hari. Ya, sementara 3 hari itu dengan 12 TT kita sudah 10 pasien. Sudah lumayan ya, luar biasa dari bulan 1 Maret. minggu. Akhirnya 3 hari itu kita langsung ngobrol dengan pimpinan 3 dari hari udah sini kan. 10 pasiennya ya. Kita jadi sangat cepat sekali itu kan. Sangat cepat sekali. Nggak mungkin ini kayak gitu. Akhirnya pimpinan pun lapor, kami memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya bahwa kejadian itu kayak gini loh. Nanti nggak bisa nih, kita akan merujuk lagi nggak bisa nih, kemana-mana nggak bisa nih, bakal full kayak gitu. Akhirnya pimpinan lapor, harus diterima, lapor ke rektorat karena memang kami di bawahnya UMM langsung. Ada 1 gedung di belakang rumah sakit dan itu memang gedungnya sangat-sangat besar sekali. Ada 4 tingkat di situ dengan total jumlah yang memang mumpuni banget di atas 30, 50 lah istilahnya kayak gitu. Yang memang awalnya tidak diperuntukkan untuk itu, akhirnya diputuskan sebagai rumah sakit mini khusus COVID. Intinya kayak gitu. Khusus COVID. Saat ini sih kami ada 30 tempat tidur dengan SDM yang masih kami kelola juga. Dan per hari ini, per tanggal 26 kami sudah merawat 26 dan di IGD kabarnya masih ada 2 yang akan dikirim ke perawatan di UMM juga. Jadi memang sangat-sangat kaget ya. Tapi kita harus bergerak. Apapun itu kita harus bergerak. Sama sih sebenarnya. Itu sama dengan Bu Pur tadi itu, desain segala macam standarnya. Jadi standar untuk ruang isolasi itu bakal sama sebenarnya, bakal sama. Jadi semuanya itu ada pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda. Ada anterum, kami juga ada 2 anterum masuknya. Untuk anterum yang untuk masuk pun juga harus berbeda. Di anterum saat mau keluar pada pelepasan APD pun alat pelindung diri itu juga harus berbeda. Setelah keluar dari APD juga harus mandi juga kayak gitu. Semuanya sama, standarnya sama dan itu ada di Permenkesnya. Gitu. Terus apa yang disiapkan di rumah sakit tadi Dr. Cum sendiri bilang rumah sakit mini khusus COVID ini. Itu khususnya di mana itu? Khususnya apakah persis tadi seperti yang Bu Pur sampaikan atau mungkin sedikit berbeda karena memang bukan rumah sakit rujukan? Betul. Ya kalau disuruh dibilang sama seperti rumah sakit yang Universitas Airlangga, insya Allah berbeda ya. Karena jadi kalau di rumah sakit Universitas Airlangga dia ditata, dibuat dena yang disesuaikan baru dibangun, istilahnya seperti itu, ada perbaikan. Kami ada gedung yang sudah seperti itu tapi kita pengelolaan sendiri, kita manipulasi sendiri, kita buat inovasi sendiri supaya bisa menjadi sama sesuai dengan Permenkesnya. Sama juga itu one stop services, labnya di situ. Nah, ini one stop services ini belum bisa kami lakukan karena ternyata polinya itu masih belum bisa. Kalau di poli tempat khususnya poli khususnya, kami kesusahan di poli khususnya dan ini yang akan kami lakukan untuk membuat biar ya namanya orang COVID itu nggak kemana-mana kayak tadi Bu Pur bilang. Tapi tetap harus standar diisolasi. COVID itu selalu wajib dipegang ya. Dipegang, selalu harus itu. Termasuk keamanan pasti nakesnya, betul, sama keamanan pasiennya. Jadi intinya seperti ini. Dengan adanya COVID ini sebenarnya kita hampir sama dengan membuat suatu layanan baru di rumah sakit baru. Jadi saya bilang, saya ini kayak membuat rumah sakit baru ya. Karena gimana? Karena standarnya berbeda dengan rumah sakit biasanya. Alurnya berbeda, orang-orangnya dengan pasien yang memang PDP, kita statusnya PDP ya atau COVID gitu ya, keluarganya pun nggak bisa berkeliaran kemanapun, itu juga nggak bisa. Biasanya di rumah sakit itu bahkan kalau saya lihat di rumah sakit biasanya ini ada ngumpul keluarganya sampai gelar tikar.
Ya, kalau ini nggak boleh nih, nggak bisa sama sekali kayak gitu. Itu jelas jauh dari standar rumah sakit yang memang Biasanya. menangani COVID. Ya. Kalau yang lainnya kan memang sama, misalnya hand sanitizer atau sama. kan sama. Ya, kalau itu kan memang sebelum adanya COVID pun itu adalah standar. Terus Di rumah bagaimana sakit. dengan tata kelola nakes itu sendiri? Oke. Seperti yang tadi disampaikan Bu. Prinsipnya sama. Karena dengan adanya layanan COVID ini, saya membuat layanan utama dan layanan COVID seolah-olah seperti itu. Iya, sama ya. Dan kami pun di manajemen itu juga membagi dua juga dengan SDM-nya pun dua. Rumah sakit utama dengan rumah sakit COVID juga. SDM-nya itu nggak boleh campur memang, karena cara perubahan dan lain sebagainya itu sangat-sangat berbeda. Misalnya, ya seperti Ibu tadi bilang, kalau kita nakes biasa, misalnya perawat nih atau dokter, saya biasanya jaga IGD misalnya. Jaga IGD sekarang jaga pagi, besok jaga sore, besoknya bisa jaga malam seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau yang sekarang di rumah sakit umum biasa ya. Ya, rumah sakit utama kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang berbeda memang. Sama seperti ini perawat pun juga seperti itu, 14 hari kerja full. Setelah itu 14 hari harus diisolasi mandiri, off kan dengan sebelum dia di off kan harus ada tes yang tidak biar dia apakah dia terkonfirmasi positif atau dia atau PCR tadi seperti. Kalau kami belum PCR. Karena kami belum punya rumah sakitnya. Tapi kalau di RSUA terus tes apa dong kalau bukan Kalau PCR? Sekarang memang tes serologi imunologi atau kita sebut rapid ya paling gampangnya itu rapid test gitu kan. Nah, itu yang paling utama dengan tes darah lengkap, torak dan lain sebagainya sesuai dari rekomendasi paru, kolegium paru. Dokter spesialis paru itu yang paling gampang sih kayak gitu. Meskipun bukan sebagai rumah sakit rujukan, tapi UMM menerima. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, pernah kami dipanggil oleh dinas provinsi bersama dengan bupati saat itu. Kami akhirnya dimasukkan menjadi rumah sakit rujukan. Dan sekarang kami statusnya adalah rumah sakit rujukan. Ya, jadi ya sama. Jadi di Malang ini ada Kota Malang dan ada Kabupaten Malang. Kota Malang ada 4, Kabupaten Malang pun juga ada 4. Seperti itu. Dan termasuk rumah sakit UMM adalah sebagai rumah sakit rujukan juga. Baik untuk Kabupaten maupun Kota Malang atau kalau untuk Malang Raya? Pasien kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Kediri, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Sidoarjo dan juga dari Malang juga kayak gitu. Banyak sekali karena pasien itu kita tidak memilah-milah gitu kan. Mereka datang seenaknya aja kan gitu. Karena rumah sakit Muhammadiyah dipilah-pilah, agamanya juga dipilah-pilah, nggak mungkin ya. Nggak ada itu pemilahan gitu ya. Ya datang aja, kita harus menerima dia sebagai pasien tanpa melihat gimana letak dia, alamatnya atau seperti apa dan sebagainya. Untuk masyarakat yang tadi saya sampaikan di awal Dok, yang baru merasa tubuhnya tidak enak ya, terus di daerah dadanya sesak. Itu apakah langsung ke rumah sakit atau bagaimana mestinya? Pertama kali saat kita sebelum menjadi rumah sakit rujukan, kami berpikir bahwa kami harus ikut serta karena kami adalah tenaga kesehatan dan kami adalah fasilitas kesehatan, kami harus ikut andil untuk bisa meredam masyarakat yang kebingungan juga. Bagaimana saya ini apakah COVID atau tidak? Gitu kan. Bahkan banyak sekali, dokter saya pagi tadi bersin, saya COVID nggak sih? Bingung juga ya, tiba-tiba di poli banyak sekali yang datang. Semua panik betul. Kemudian mengarahnya ke COVID. Ke COVID, padahal belum tentu kan gitu. Akhirnya karena memang di standar nasional itu mengeluarkan apa sih ciri-ciri COVID itu gitu. Kami itu masyarakat bisa tahu dari mana, Dok? Masa langsung ke rumah sakit? Kan nggak mungkin. Jadi gini, di TV itu kan sudah banyak COVID, gejalanya ini, demam, batuk dan lain sebagainya. Tapi kan tidak secara holistik ya. Mereka kan hanya taunya, wah saya demam nih Dok tadi pagi gitu. Apakah saya COVID? Saya batuk Dok. Cuman kemarin sih gara-gara kakak saya batuk gitu. Apakah memang COVID? Baru bersin tadi pagi gitu. Apalagi mahasiswa ya. Karena rumah sakit kami ini dikelilingi oleh mahasiswa. Tiba-tiba, Dok, teman saya tadi itu batuk Dok, saya jangan-jangan kena COVID. Ya nggak gitu juga kali, kita kan kayak gitu ya. Akhirnya kita membuat suatu web
Jadi questionnaire. Termasuk call center ya? Call center. Ya, nah, betul. Call center, questionnaire yang kita online kan kayak gitu. Itu sampai sekarang pun sangat-sangat membantu mereka. Apakah memang kami harus ke rumah sakit sesegera mungkin atau tidak? Call center itu awal gencar banget sampai semuanya itu detail banget. Gitu. Pertama kali dibuka line atau call center itu berapa, Dok, yang sehari itu bisa 300 kami. 300 orang yang telepon. 300 orang. Hanya 2 hari atau 3 hari kita hampir 1.500. Ini sudah 3 bulan. Wah, jutaan berapa sekarang? Ini. Bukan namanya berkurang, nama banyak ya? Iya. Aduh, bahaya ini. Jutaan ini sudah. Jadi semuanya itu pada ini. Saya kira di awal 300-an sampai ke sini makin turun, ternyata justru makin enggak ya? Enggak juga gitu. Apalagi dengan new normal ya. New normal ini apa sih kadang-kadang itu beliau? Kira-kira untuk konteks new normal itu rumah sakit yang tadi disiapkan oleh UMM, rumah sakit Bini itu bagaimana, Dok? Sebenarnya new normal ini saya rasa bukan sesuatu yang harus ditakuti bagaimana karena memang awal banget kami berdiskusi dengan direktur kami yang kebetulan adalah spesialis penyakit dalam KPTI, konsultan penyakit trofik infeksi, dan beliau juga karena memang beliau senior sekali, beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya dengan keilmuannya dan lain sebagainya. Beliau satu yang saya ingat betul pada awal bahwa suatu saat we live with corona. Kita akan hidup dengan corona karena corona tidak akan pernah hilang. Maksudnya hidup dengan corona itu? Jadi kayak tahu TB. Tidak perlu ada rumah sakit yang khusus lagi? Bukan. Tetap ada. Karena penanganannya akan berbeda. Ya. Karena secara medis berbeda ya. Nah, penanganannya akan berbeda dan penularannya juga sangat cepat sekali. Bahkan tadi Bu Pur menyampaikan bisa jadi klaster-klaster itu atau klasifikasi itu dibuat klasifikasi lebih ini lagi. Iya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan we live with corona? Sebenarnya kita setiap hari, saya dengan Anda yang sekarang gini, bisa saja loh Anda yang corona tapi saya tidak. Beda kayak gitu. Bisa saja. Wah, menakutkan. Bisa saja. We live with corona. Kita tidak tahu karena ternyata di statusnya ini dulu pasti bergejala. Corona ini pasti gejala. Sekarang tidak. Sekarang ada definisi baru yaitu OTG, orang tanpa gejala tapi ternyata dia mengidap corona juga. Intinya adalah ya corona itu ada di mana-mana sebenarnya. Corona itu ada di mana-mana. Kenapa kok ada new normal? We live with corona. Karena kita akan hidup dengan corona, maka ada protokol baru. New normal itu tadi, kita harus pakai masker, kita harus physical distancing seperti itu, kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Dan harus disiplin. Dijadikan kebiasaan. Ya, warga plus 62. Nggak ngomong loh saya ya. Ya Bu Pur, gimana dengan warga plus 62 Bu Pur? Katanya harus disiplin dengan penyakit ini. Terutama dengan protokol kesehatan. Gimana, Pak? Katanya gimana, Pak? Iya. Kita tadi berbicara tentang new normal itu adalah disiplin dalam protokol kesehatan. Bagaimana dengan warga kita yang plus 62 ini seringkali abai dengan disiplin tadi itu? Ya. Saya kira kalau tergantung daripada masyarakatnya terkait dengan disiplinnya, mau disiplin apa enggak. Itu kan tergantung daripada diri kita masing-masing. Hanya kalau di rumah sakit kita bentuk ada namanya tim penegak disiplin. Iya. Kalau di rumah sakit pasti disiplin biasanya Bu Pur. Belum tentu juga ya. Ada beberapa, maksudnya itu begini, biasanya itu pada saat timbang terima, ini tidak hanya di perawat saja, tapi petugas lain. Pada saat pergantian dinas, nah itu mereka kan sering kali ngerombol. Oh iya. Nah, ini kan masih muda-muda terus. Masih muda senangnya bergerombol ya, Bu Pur. Iya, jadi makanya itu ada tim penegak disiplin ini yang terus menyampaikan bahwa aja lali lo rek masker rek, nah gitu-gitu. Jadi itu kan saya tetap pakai masker Bu Pur ini, dipegang ini. Nah itu cara-cara itulah. Misalnya kalau sekarang sih sudah enggak, dulu awal-awal itu misalnya ada keluarga pasien yang datang begitu.
nggak pakai masker masuk rumah sakit, itu adalah tugas kita. Misalnya yang nunggu operasi meskipun itu di area hijau kan tetap kita kita sampaikan. Betul. Ini ada satu lagi informasi Bu Pur. Pernah satu waktu Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa rumah sakit di Surabaya ini sudah penuh, ya, sudah penuh, sudah overload. Apa memang seperti itu ya Bu Pur? Jadi kami pun juga membatasi, misalnya kalau jadi ada namanya tempat tidur kita, katakanlah misalkan 1 unit itu ada, misalnya IGD kami itu misalnya tempat tidurnya ada 12 itu. Kita punya extra bed sampai dengan 16. Gitu. Jadi kita memang harus siapkan extra bed yang memungkinkan. Jadi kalau mau merujuk itu biasanya kan kontak dulu, ini ada tempat tidur apa enggak, kondisi pasiennya seperti apa, nah itu tetap dilakukan. Keseringan pasien itu langsung ke rumah sakit atau mereka misalnya ke puskesmas terlebih dahulu atau bagaimana Bu Pur selama ini? Saya kira dua-duanya. Jadi kita juga terima pasien rujukan, terutama pasien di Kota Surabaya ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Jun itu yang berhubungan dengan OTG. Jadi ada kebijakan dari Wali Kota Surabaya. Jadi kalau itu dia bukan OTG dulu, jadi dia itu yang ODP. Pasien ODP dulu. Dengan terus pemantauan disuruh ke berobat ke puskesmas dulu. Nanti triasenya di puskesmas. Kalau itu cenderung itu resiko tinggi, maka dia kirim ke rumah sakit di Surabaya, misalkan rumah sakit UNER untuk tes PCR. Nah, ada yang begitu, atau ada yang langsung datang ke rumah sakit. Tapi rata-rata datang ke rumah sakit itu sudah dengan keluhan. Akhirnya kadang-kadang yang menyebabkan tingginya angka kematian itu yang karena keterlambatan. Karena keterlambatan itu karena tidak tahu atau karena merasa sehat atau biasa-biasa saja begitu, Dokter? Gimana Bu Pur? Ada, karena ini kan gejalanya kan sangat variatif. Orang itu tidak bisa merasakan bahwa dia itu OTG, tapi kalau nggak difoto, kan nggak tahu itu paru-parunya itu rusak atau enggak. Tapi begitu, jadi kadang-kadang itu ada image, nanti kalau ke rumah sakit ini tambah meninggal, nah ada juga yang demikian. Karena apa? Kan tidak tahu bahwa dia hanya sesek begitu aja, hanya batuk ringan gitu aja. Tapi begitu dia ke rumah sakit, ke IGD, begitu di foto torak, begitu ternyata hasilnya paru-parunya sudah banyak yang tidak berfungsi. Akhirnya dia besoknya gitu atau malamnya dia meninggal misalnya gitu. Nah itu membuat ini juga jangan ke rumah sakit tambah meninggal dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau saya sih perlu disosialisasikan pada masyarakat bahwa jangan hanya dilihat dari sisi luarnya. Karena virus ini yang diserang itu adalah bagian dalam. Dan yang mengetahui itu adalah pihak kedokteran, pihak dokter dan alat untuk fotoronsen tadi. Artinya masyarakat tetap tidak boleh panik, tetap kalau memang dengan gejala-gejala yang sudah disampaikan, ya langsung ke rumah sakit gitu ya Dok, ya Bu Pur ya. Dan rumah sakit yang dijadikan rujukan seperti di Surabaya, saya kira standarnya mungkin sudah sama ya Bu Pur ya, tata kelolanya. Sama, hanya kadang-kadang itu fasilitas. Karena situasi dan kondisi itu saja. Jadi prinsip itu sama. Kami pun juga tidak seperti yang saya lihatkan hari ini, tidak. Kami sebelumnya pun juga jatuh sama. Tapi ini kan harus ditangani dengan segera dan cepat. Makanya kami harus berbagi tugas. Terakhir dalam konteks kenormalan baru Bu Pur, rumah sakit yang sudah disiapkan UNER yang sekarang ini, ya yang disiapkan oleh Universitas Airlangga, itu akan tetap dipakai seperti itu formatnya, ya tadi ada hijau dan merah tadi itu, atau seperti apa Bu Pur tata kelolanya? Ya kita akan tetap demikian sampai kita nggak dapat pasien COVID.
sampai vaksin. Kalau vaksin sendiri seperti apa, Bu Pur? Ya, sampai sekarang di dunia vaksin itu kan belum ada apa-apanya. Saya bilang belum ada apa-apanya gitu. Jadi kan baru publikasi, baru tryout dan seterusnya begitu. Jadi lebih baik kalau saya biasanya mengarah kepada teman-teman, pada keluarga, kepada masyarakat, sebaiknya itu tergantung daripada disiplin diri sendiri itu saja. Okay. Vaksinnya disiplin sebenarnya, Bu Pur, ya. Karena virusnya sendiri kan tidak lihat, sangat kecil sekali. Jadi misalnya gini, saya sendiri misalnya di keluarga itu, kita belikan untuk filter udara itu, Pak. Nah, itu kan banyak dijual itu di filter udara. Ternyata itu begitu kita lihat, begitu kita baca di referensi, ternyata yang filter udara itu misalnya itu dia hanya mampu memfilter itu 0,3 ke atas. Padahal virusnya kurang dari 0,3. Makanya ini pun kan juga kita harus disiplin terhadap diri kita masing-masing. Baik. Terakhir, Bu Pur, sampai closing statement dari Bu Pur dalam konteks optimalisasi tata kelola pelayanan kesehatan tadi yang sudah disampaikan Bu Pur, itu sangat jelas bahwa UNER serius ya menangani penyakit pasien dengan penyakit COVID. Nah, terakhir dari Bu Pur, barangkali ada yang bisa disampaikan sebagai closing statement, monggo. Terima kasih Pak Yana. Jadi saya kira ini tidak hanya untuk petugas kesehatan, tapi pada masyarakat luas, bahwa informasi terkait dengan COVID ini sudah bisa diakses dari mana-mana. Saya kira semuanya bisa tahu, tapi tergantung daripada awareness, kesadaran daripada kita semua. Kesadaran daripada masyarakat, juga kesadaran dari tenaga kesehatan itu sendiri. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Bu Pur. Terakhir ke Dr. Chum, monggo closing statement, lalu apa yang optimalisasi apa yang nanti akan terus dilakukan oleh Rumah Sakit UMM ini dalam menangani COVID. Ya, pasien-pasien COVID ini. Silakan. Jadi sebelum saya closing statement, mungkin saya bilang dulu ya bahwa kami berusaha terus untuk bisa membuat bagaimana sih COVID ini bisa sesegera mungkin kita atasi juga. Untuk kitanya juga sebagai petugas kesehatan juga, ataupun kepada masyarakat yang dalam waktu dekat ini kami melakukan terjun langsung ke warga. Besok pada tanggal 27 kami ada edukasi kepada masyarakat, terutama di kerumunan yaitu pasar-pasar. Itu besok gitu. Dan kemungkinan nanti kita akan terus tingkatkan untuk bisa mengedukasi dan memberikan pengertian bahwa sudah dikeluarkan nih, ada nih corona. New normal berarti new habit. Jadi new normal itu adalah suatu kebiasaan yang harus wajib kita lakukan, dan kita harus disiplin untuk fardu ain. Jadi protokol itu harus kita lakukan karena kita tidak lihat. Sing namanya virus itu nggak kelihatan sama sekali, kayak kita ngomong kayak gini, kayak kita bernafas itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi betul-betul ayo kita jaga diri sendiri untuk orang lain, orang tersayang, dan diri kita sendiri. Itu dulu. Terima kasih Dr. Chum. Sama-sama. Baik, kolega Ngumpi Nation, diskusi pada hari ini sangat luar biasa bagi saya, apalagi kalau membicarakan kesiapan rumah sakit atau optimalisasi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan, terutama kesehatan COVID. Ya, rumah sakit sebenarnya sudah sangat betul-betul mempersiapkan standar, tidak hanya ketika COVID ya, sebelum COVID pun juga sudah sangat standar saya kira dalam mempersiapkan pelayanan pada masyarakat untuk kesehatan. Ya, yang penting yang tadi saya bisa petik dari pembicaraan kedua belah pembicara bahwa ya disiplin dalam protokol kesehatan itu penting. Nah, ini yang harus betul-betul diketahui, difahami oleh warga plus 62 ya. Jangan abai terhadap hal ini ya. Jangankan
waktu tidak ada COVID pun sebenarnya disiplin dalam kesehatan itu sangat perlu gitu ya. Karena tidak hanya menyangkut kita, tapi juga menyangkut orang lain. Ya, ya sama dengan kecelakaan lah, lalu lintas misalnya. Kalau tidak kita yang hati-hati, ya orang lain yang tidak hati-hati juga kita kena juga gitu. Sama dengan COVID juga seperti itu. Nah, artinya obat yang sekarang karena belum ada vaksin, obat yang sekarang pun juga belum fokus untuk ke COVID-nya, tapi juga masih ke yang lain. Misalnya tadi karena gejalanya dari asam lambung, ya lambungnya yang kemudian diobati atau paru-parunya yang diobati dan lain-lain sebagainya itu. Nah, obatnya itu sendiri adalah untuk saat ini sebelum ada vaksin, vaksinnya itu sendiri adalah disiplin tadi itu. Saya setuju dengan Bu Pur juga dengan Dr. Cum, ya disiplin dalam protokol kesehatan itu penting selama kita masih di masa pandemi COVID ini. Sampai kemudian ya new normalnya adalah atau kenormalan barunya adalah ya hal-hal yang semacam ini tadi di masa COVID dan selanjutnya tetap harus dilakukan gitu ya oleh masyarakat. Saya kira itu Bu Pur dan Dr. Cum, terima kasih atas kehadirannya di acara kami di Ngupi Nation pada petang hari ini. Lain waktu kita diskusi lagi terkait dengan berbagai hal yang lain yang kaitannya dengan kesehatan dan tata kelola rumah sakit. Terima kasih Bu Pur sudah menyediakan waktunya untuk kami. Demikian juga Dr. Cum dengan kesibukannya. Saya tutup Ngupi Nation pada petang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.